Dalam rencana relokasi garapan dan pemetaan lahan sebanyak 508 petani atau penggarap di dua desa, yaitu Desa Sukamulya dan Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Pihak perusahaan mengundang pihak pemerintah yaitu Muspika Caringin untuk memfasilitasi antara perusahaan dengan perwakilan masyarakat penggarap lahan untuk merealisasikan dalam pengalokasian dan pemetaan lahan seluas 100 hektar yang diberikan kepada warga. Sebelumnya sudah disepakati bersama dari lahan HGB PT Surya Nusa Nadi Cipta seluas 100 hektar untuk masyarakat di dua desa tersebut, yaitu sejak 6 bulan yang lalu dan berakhir pada tanggal 23 Maret atau pasca panen. Sejak tahun 1996, PT Surya Nusa Nadi Cipta memiliki HGB seluas 320 hektar, yang rencananya lahan tersebut akan dipergunakan untuk argo-wisata. Namun, dengan kebijakan perusahaan mengingat di 320 hektar lahan HGB tersebut adalah lahan garapan masyarakat, pihak perusahaan memberikan lahan HGB-nya seluas 100 hektar untuk masyarakat dan penggarap di wilayah tersebut. Agenda kegiatan hari ini tadi dengan Muspika itu untuk menentukan langkah-langkah kita untuk merelokasi dari petani penggarap dari lahan yang kita peruntukkan dari lahan perusahaan ke lahan yang diperuntukkan ke masyarakat seluas 100 hektar. Untuk gudang bangun itu sekitar 320 hektar, tetapi kita peruntukkan untuk masyarakat petani penggarap kita peruntukkan itu 100 hektar. Langkah-langkah yang akan dilakukan, kita akan mendata ulang untuk mungkin masa panen dengan Muspika, didampingi oleh Muspika menemui para petani, baik itu yang berada di lahan garapannya ataupun mungkin melalui aparatur pemerintahan desa. Permohonan dari para penggarap sebenarnya sih hanya meminta waktu mungkin sekitar meminta waktu masa panen sampai dia minta kebijakan waktu panen saja untuk pindah dari areal 220 milik perusahaan ke areal yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar 100 hektar. Harapan saya antara masyarakat dengan perusahaan bersinergi untuk kelancaran perekonomian di wilayah Pasir Datar maupun Sukamulya. Alhamdulillah pada hari ini kita telah ada penyelesaian tentang konflik yang ada di Pasir Datar, terutama Desa Pasir Datar dan Desa Pasir Datar Indah. Sebetulnya konflik itu selama beberapa tahun ke belakang memang tidak ada titik temu. Alhamdulillah kami sudah menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan 1 tahun lamanya. Alhamdulillah pada tanggal 23 September 2019 kita sudah sepakat dengan pihak perusahaan bahwa pihak perusahaan mengalokasikan lahan seluas 100 hektar untuk para petani yang ada di Desa Pasir Datar dan Desa Sukamulya. Kemudian di dalam penyelesaian itu mungkin pihak-pihak Muspika juga memfasilitasi karena kami sudah komitmen dengan pihak perusahaan bahwa yang 100 hektar itu sampai 2024 dalam pengelolaan. Tetapi ketika pihak perusahaan akan memperpanjang HGB-nya ataupun setelah habis masa HGB-nya, maka pihak perusahaan bersedia untuk melepaskan lahan 100 hektar dan nanti menjadi lahan objek reforma agraria. Langkah-langkah yang kami jalani sekarang karena pihak perusahaan ini kan lahannya yang 320 hektar itu sebetulnya masih dikuasai oleh para petani, tetapi pada tanggal 23 bulan 9 itu menjadi kesepakatan 6 bulan diberikan waktu. Tanggal 23 bulan Maret 2020 harus dikosongkan, jadi harus relokasi ke lahan yang sudah ditentukan 100 hektar itu. Bahkan petani sudah siap pindah ke lokasi yang sudah ditentukan dan para petani sudah mendapatkan kaplingan-kaplingan karena kami sudah memetakan bahwa si penerima ataupun subjek itu yang mendapatkan objek 100 hektar itu sudah istilahnya terakomodir dan sudah terkapling-kapling di lahan yang 100 hektar. Kita menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Komisi 1 DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020 kemarin. Intinya bahwa kita membahas yang pertama kaitan dengan subjek yang nanti akan diberikan untuk torak tanah objek reformasi agraria, di mana
subjeknya harus jelas. Para petani yang ada kemarin sudah tervalidasi kurang lebih 508 orang. Nah, karena ada pengaduan harus divalidasi ulang. Hari ini kita sampaikan kepada masyarakat dan perwakilan para petani untuk dilakukan pendataan kembali. Yang pertama, yang kedua berkaitan dengan kebijakan kesepakatan yang telah dulu dibuat oleh para petani dengan pihak perusahaan, di mana pihak perusahaan memberikan hak pengelolaan kepada para petani untuk mengelola di areal 100 hektar dengan syarat para petani merelokasi ke lahan yang telah disediakan, diberikan tenggat waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, 6 bulan itu jatuh pada nanti tanggal 23 Maret 2020 ini. Nah, untuk itu kita identifikasi mana petani penggarap yang belum berpindah untuk kita arahkan supaya berpindah, sehingga komitmen antara pihak perusahaan dengan pihak petani itu bisa disepakati bersama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Hak petani untuk mendapatkan haknya bisa dipenuhi, perusahaan juga bisa melakukan investasi dengan aman, dengan nyaman, bersinergi dengan warga masyarakat. Nah, ini inti. Karena menginjak dalam penataan area, pihak PT Suryanusa Nadi Cipta berharap adanya sinergitas dalam pelaksanaan relokasi lahan tersebut dan tidak ada masalah apapun. Dari Kecamatan Caringin, Andrian untuk SUTV mengabarkan.